Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan aset tetap ya. Kita mulai dulu dari pengertian aset tetap. Sebelum membahas tentang definisi dari aset tetap ya, akan diuraikan terlebih dahulu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan aset. Jadi aset sendiri itu bisa didefinisikan sebagai salah satu atau segala bentuk harta atau kekayaan perusahaan ya, yang mendukung segala kegiatan operasional perusahaan. Kalau kita bicara terkait dengan aset, maka tidak terlepas dengan yang namanya harta atau kekayaan. Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya apa harta? Contohnya adalah bangunan. Itu adalah harta dari perusahaan. Bangunan ya, itu merupakan harta atau kekayaan dari perusahaan. Ada kas ya, kas juga termasuk aset. Ada piutang, ada persediaan, ada mobil operasional, ada mesin, ada perlengkapan ya, dan seterusnya. Itu merupakan aset, harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset kalau kita bicara terkait dengan aset ya, aset itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah aset lancar dan yang kedua adalah aset tidak lancar. Mengapa di sini dikatakan aset lancar dan aset tidak lancar? Maksudnya bagaimana ya? Kalau aset lancar itu adalah aset, suatu aset yang bisa atau yang nilainya liquid, bisa ditukarkan dengan uang. Itu namanya aset lancar. Aset lancar diantaranya adalah kas. Kas otomatis sudah menjadi uang dia, ya sudah cash. Itu yang paling lancar, aset lancar yang paling lancar itu adalah kas. Yang kedua adalah piutang. Piutang juga bisa dicairkan menjadi uang. Ya. Ketika perusahaan butuh yang namanya uang, maka piutang bisa dicairkan. Ada perlengkapan. Ya. Perlengkapan juga sama. Perusahaan punya perlengkapan ketika perusahaan membutuhkan yang namanya uang cash ya, itu juga bisa dijual. Perlengkapan yang tidak terpakai misalkan bisa dijual, bisa dicairkan menjadi kas. Ya. Persediaan misalkan, ini merupakan perusahaan jual beli misalkan, perusahaan perdagangan. Ada persediaan di etalase, di toko, ya itu bisa dijual dan berubah menjadi cash. Ya. Itu merupakan aset lancar. Kalau aset tidak lancar, nah aset tidak lancar itu kita bagi menjadi dua hal, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Ada dua untuk aset tidak lancar ya, berwujud dan tidak berwujud. Kalau aset tetap berwujud ya, itu adalah aset tetap ya yang ada wujudnya. Yang ada wujudnya. Contohnya bangunan, mesin, ya, gedung, itu aset tetap berwujud. Kalau aset tetap tidak berwujud, ya, atau bisa dibilang itu aset tidak berwujud. Jadi aset tetap tidak berwujud itu biasanya dikenal dengan istilah aset tidak berwujud. Itu seperti apa? Seperti hak cipta, hak paten, ya, hak cipta. Itu kan tidak ada wujudnya. Hak paten nggak ada wujudnya, tapi sangat bernilai.
lisensi merek dagang itu merupakan aset tetap tidak berwujud, ya. Aset tetap tidak berwujud. Contohnya misalkan merek dagang atau hak paten, ya. Hak paten, misalkan hak paten KFC misalkan. Itu hak paten, aset tetap tidak berwujud. Ya. Merek dagang, ada merek body bag untuk tas, ya. Ada Pakalolo untuk sepatu, misalkan. Ada Samsung untuk smartphone, ada Nokia, ada Oppo dan seterusnya. Itu adalah merek dagang. Tidak boleh digunakan oleh orang lain, ya. Dan itu merek dagang tersebut adalah merupakan aset tetap yang sifatnya tidak berwujud. Kalau handphonenya itu maksudnya aset tetap, aset lancar maksudnya. Masuk ke persediaan handphone sendiri, ya. Ada persediaan tuh, ya. Maksudnya ke aset lancar. Kalau aset tetap berwujud, tadi ya sudah saya sampaikan ada gedung, tanah, mesin dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita mengenal cara perolehan aset tetap. Bagaimana sih cara perolehan aset tetap, ya? Ada yang namanya lisensi, ada yang namanya tanah, ada mesin, perlengkapan. Itu bagaimana cara kita memperolehnya? Yang pertama adalah kita memperoleh aset tersebut dengan cara pembelian tunai. Pembelian tunai. Artinya apa? Kita membeli aset tetap tersebut dengan cash atau tunai. Nah, ketika membeli dengan cash atau tunai, maka jurnalnya adalah seperti ini. Aset tetap mesin di debit, ya, kas di kredit. Ini ketika terjadi pembelian tunai. Yang dibeli misalkan perlengkapan, berarti aset tetap strip perlengkapan, kreditnya adalah kas. Kalau misalkan yang dibeli adalah gedung misalkan atau tanah, maka aset tetap strip tanah di debit, kasnya di kredit, ya, kasnya di kredit. Terus yang kedua terkait dengan perolehan aset tetap dengan cara pembelian kredit, ya. Pembelian kredit artinya apa? Perusahaan tidak mengeluarkan uang, akan tapi pengakuannya adalah utang. Maka jurnalnya adalah aset tetap berupa mesin, ya, ketika pembeliannya adalah pembelian aset tetap mesin, dan kreditnya adalah utang wesel, ya. Utang wesel ini ketika pada saat pembelian itu menerbitkan sebuah wesel, ya, menerbitkan sebuah wesel, maka dia kreditnya adalah utang wesel. Apabila tidak menerbitkan wesel, maka kreditnya adalah utang usaha. Utang usaha itu untuk pembelian kredit. Yang ketiga, pembelian gabungan atau lamsam, ya, lamsam. Pembelian gabungan atau lamsam itu ketika pembelian aset tetap secara gabungan. Misal ada suatu percetakan X dijual seisinya. Nah, dijual seisinya. Berarti di sana ada bangunannya, ada tanahnya, ada mesin percetakannya, mungkin ada printernya, ada komputernya, ya kan? Ada juga bahan-bahannya, mungkin bahan bakunya percetakan, misalkan kertas dan lain sebagainya, ya kan?
Termasuk perlengkapannya, kursi, meja, dan seterusnya. Ini namanya pembelian gabungan atau lamsam. Ya. Nah, pembelian secara gabungan ini itu biasanya cukup menarik ya, karena akan memberikan harga pembelian yang lebih murah. Harga pembelian yang lebih murah apabila dilakukan secara satuan. Ya. Jadi ketika membeli suatu aset tetap itu secara gabungan, yang biasanya itu pembeliannya lebih murah daripada harga satuan. Kalau Anda mau mendirikan percetakan, ya kan, beli tanahnya sendiri berapa, bangun sendiri berapa bangunannya, ya kan, terus beli percetakannya berapa, terus belum beli perlengkapan-perlengkapan yang lain, ya kan, sehingga ketika pembelian lamsam atau gabungan itu biasanya lebih murah. Biasanya lebih murah. Maka di sini pembeliannya jurnalnya adalah aset tetap berupa tanah. Ya, misalkan ini suatu bangunan, ada tanahnya, ada gedungnya, ada mesinnya misalkan. Dijual secara bersamaan. Maka aset tetap tanah berapa? Kita akan konversikan ke mata uang ya, ke nilai nominal. Aset tetap tanah misalkan diperkirakan berapa nih? Diperkirakan berapa? Nah, maka akan ditentukan di sana. Cara menentukannya adalah kita ketahui kas dulunya ya. Kas kita yang kita keluarkan itu berapa sih? Misalkan 200 juta yang kita keluarkan. Berarti tanahnya misalkan 100 juta. Ya, gedungnya 50 juta, mesinnya 50 juta. Ya, akan kita tentukan dengan nilai pasar nantinya. Akan kita tentukan sendiri dengan nilai pasar. Tidak boleh tidak ditentukan nominalnya, harus ada nilai nominalnya. Itulah yang namanya akuntansi. Ya. Terus yang keempat ada donasi atau hadiah ya. Nah, ini terkadang nih ya. Itu aset tetap diperoleh dari donasi atau hadiah. Maka kita akan catat ya, aset tetap misalkan nih mendapatkan peralatan, aset tetap peralatan. Aset peralatannya berapa? Ya, di debit, kreditnya, pendapatan sumbangan. Jadi sumbangannya itu apa di sana? Sumbangannya itu apa? Misalkan mendapatkan sumbangan aset tetap berupa mesin, ya pendapatan sumbangan berapa di sana? Pendapatan sumbangan, terus pendapatan sumbangan strip tangguhan. Nah, ini biasanya ditulis atau diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan donasi tersebut. Misal, perusahaan ini berdiri di Kudus, mendapatkan donasi berupa mesin dari Jakarta. Mesinnya itu senilai 100 juta. Akan tetapi disuruh ambil sendiri. Ya, untuk biaya operasional dari pihak perusahaan sendiri. Maka kita akan mengeluarkan biaya itu ya, tentunya. Mulai dari asuransi mungkin ya, kita asuransikan dalam perjalanan ya. Terus untuk transportasinya, bensinnya, dan seterusnya ya. Maka itu masuk ke pendapatan sumbangan strip tangguhan. Ya. Terus yang kelima, membangun sendiri. Nah, pada saat beberapa kasus ya, aset tetap itu diperoleh dikarenakan atau dari pembangunan sendiri. Bangun dewe ya, bangun sendiri. Artinya ketika bangun sendiri ada kas yang keluar nantinya. Ya, ada kas yang keluar. Nah, maka ketika membangun sendiri dan pengerjaan itu belum selesai, misalkan baru 50%, maka kita laporkan. Kapan melaporkannya? Otomatis ketika akhir tahun kan gitu, atau akhir periode. Jadi ketika akhir periode
itu kan kita harus menunjukkan berapa nilai keuangan kita. Oh ternyata ada kas yang keluar kok sampai 150 juta, ini buat apa nih? Ya, kas yang keluar nih di kredit. Oh ternyata buat gedung. Gedungnya belum jadi, baru 50%, maka debitnya adalah aset dalam pengerjaan. Nah gitu, aset dalam pengerjaan. Kalau misalkan sudah jadi, otomatis kan berupa gedung, ya, debitnya berupa gedung. Kalau sudah jadi berupa gedung otomatis. Tapi kalau belum jadi gedungnya, maka masuknya adalah aset dalam pengerjaan. Nah, itu ketika cara memperoleh aset itu dengan cara membangun sendiri, ya. Nah ini sebenarnya ketika pembangunan aset tetap telah selesai, ya, maka aset tetap berupa gedung, terus kreditnya adalah aset dalam pengerjaan. Nah dibalik, aset dalam pengerjaan yang mulai didebit sekarang dikredit. Terus yang keenam ada pertukaran, ya, pertukaran aset tetap. Jadi untuk memperoleh aset tetap tersebut dengan cara pertukaran. Ada perusahaan X dengan perusahaan Y. Perusahaan X membutuhkan mesin perusahaan Y misalkan. Terus perusahaan Y dia memberikan tawaran. Ini nggak usah dibeli nih mesin saya ganti mobil saja. Nah ini namanya perolehan aset tetap dengan cara pertukaran. Maka nanti apa yang ditukar dari aset tetap tersebut akan kita balik, ya. Misalkan yang keluar dari kita mobil berupa mobil, berarti aset tetap mobil dikredit, aset tetap mesin didebit. Yang masuk ke kita berarti mesin, yang keluar yang kita keluarkan berupa mobil, berarti aset tetap berupa mobil dikredit, aset tetap berupa mesin itu ada di debit, ya. Terus biaya perolehan aset tetap. Penentuan biaya perolehan aset tetap tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah. Hal itu karena akan dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi cara perolehan, bentuk, dan juga sifat aset itu sendiri. Ini biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap itu apa sih? Ya, jadi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Ini biaya perolehan aset tetap, ya. Terus biaya pemakaian aset tetap, ya, biaya pemakaian aset tetap ini biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya pemakaian apa? Misalkan ada maintenance, ada ganti spare part, ya, atau modifikasi spare part dan lain sebagainya. Itu namanya biaya pemakaian aset tetap. Ada penyusutan aset tetap, ya. Nah, penyusutan aset tetap itu ada metode garis lurus, ada metode pembebanan yang menurun, terus ada metode aktivitas. Ada 3 jenis dari penyusutan aset tetap. Nah, tugas dari teman-teman adalah mencari contoh. Tugas dari teman-teman adalah mencari contoh cara perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi contoh dan pengerjaannya bagaimana, ya. Pengerjaannya bagaimana, dibuat tabel metode garis lurus, ya, metode garis dan metode pembebanan yang menurun atau saldo menurun. Metode pembebanan yang menurun atau saldo menurun, ini dua saja. Metode saldo menurun, ya, garis lurus atau metode saldo menurun. Pembebanan yang menurun itu biasanya saldo menurun, ya, saldo menurun. Ini tugas dari teman-teman. Buat transaksi
atau buat contoh transaksi penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode pembebanan yang menurun. Berarti ada dua contoh. Terus selanjutnya ada penghentian aset tetap ya. Penghentian aset tetap itu bagaimana? Itu suatu kondisi di mana sebuah aset tetap sudah dihentikan pemakaiannya. Adapun beberapa alasan pada kondisi itu adalah berakhirnya masa manfaat dari aset tersebut atau karena dijual ataupun telah ditergantikan dengan teknologi baru ya. Jadi masa manfaatnya sudah selesai. Kalau masa manfaatnya sudah selesai maka dihentikan. Aset tetap tersebut dihentikan. Karena masa manfaatnya sudah selesai. Terus selanjutnya ada aset tidak berwujud ya. Aset tidak berwujud itu contohnya hak paten ya. Ada hak cipta, merek dagang ya, waralaba franchise ya. Ada boba-boba itu ya sekarang ya, waralaba ya. Sangat menjamur di masyarakat ya kan. Dan beberapa merek dagang. Terus ada teknologi atau perangkat lunak, misalkan software dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan aset tetap atau aset tidak berwujud. Ya, aset tetap tidak berwujud atau aset tidak berwujud. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan aset tetap. Tugas teman-teman adalah mencari contoh transaksi dalam penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode pembebanan menurun atau saldo menurun. Cari contohnya plus buat tabelnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.